Ada yang tahu ilmu rahasia magnet rezeki? Belum? Ilmu magnet rezeki sederhana Bapak Ibu. Namanya aja magnet rezeki, yang menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar. Ada rezeki di sana dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana dikejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada loh orang yang duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Mau? Mau apa mau? Suaranya lemes amat. Mau apa enggak? Maka saya doakan Anda semua bisa menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Pak Fikri, ya, berarti di magnet rezeki diajarin untuk malas dong? Oh enggak, ya. Tapi ada sesuatu yang
naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Maka apa yang kita pelajari di kisah ini? Ajaib nggak ini kisah? Ajaib nggak ini kisah? Halo? Hai. Kalau saya bilang halo, Anda jawabnya hai. Halo? Hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Halo? Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Ya, supaya nggak ngantuk ini, udah hampir jam 9 ya. Waktu saya berapa lama sih? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Oh, saya kira mabit. Mabit. Maka jemaah sekalian, ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Ini adalah suatu keajaiban. Ya, kalau biasanya kita ngomongnya kebetulan, nggak ada kebetulan, adanya keajaiban. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau hikmahnya Isra Miraj, kayaknya udah pada tahu semua ya. Udah pada tahu semua kan hikmahnya apa? Udahlah. Udah aja lah. Ya, tapi hikmahnya ada banyak ya. Cuma kan ada banyak di luar sana ustadz-ustadz yang berceramah tentang hikmahnya di Isra Miraj. Tapi saya ingin membawakan dengan perspektif lain, ya, yaitu keajaibannya. Ya, tentang keajaibannya. Pertanyaan saya simpel. Untuk apa kisah ini diceritakan untuk kita? Untuk apa? Jadi motivasi. Setelah jadi motivasi apa? Apa? Beriman. Setelah beriman, iya, apa yang setelah beriman? Hah? Gimana? Istiqomah, percaya. Setelah itu apa lagi? Dilakukan. Yakin Bang? Yakin gak nih dilakukan nih? Yakin gak? Kita naik motor aja 150 km per jam, naik Mio terbang kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini cerita untuk apa dikisahkan ke kita? Untuk apa diceritain? Apakah dipraktekkan? Ini kan kisah ajaib itu banyak dalam Al-Quran ya. Bukan cuma kisah Isra Miraj saja, tapi banyak kisah-kisah ajaib diceritakan dalam Al-Quran. Contoh saja ya, contoh. Nabi Musa bisa membelah lautan pakai tongkat. Pertanyaan saya, buat apa diceritain buat kita? Buat apa? Apa? Setelah belajar ngapain? Kan jadi pelajaran. Setelah belajar ngapain? Dipraktekan. Yakin dipraktekin? Kalau gitu pergi ke laut, belah lautan. Terus kisahnya Nabi Ibrahim masuk dalam api, enggak panas, malah kedinginan. Sekarang pertanyaannya, buat apa itu kisah diceritain buat kita? Menunggu keyakinan. Setelah yakin ngapain? Apa? Setelah beriman ngapain? Nah, bingung kan sebenarnya kisah ajaib itu buat apa sih? Akhirnya kita juga bingung ceritain ke anak kita. Kita ceritain ke anak kita, nah ada nabi keren banget, nah dia itu bisa, ya, dia itu ada Nabi Musa, dia bisa ngebelah lautan pakai tongkat. Terus anak Anda jawab, wah keren banget ya Ma, aku bisa nggak kayak gitu? Enggak. Kamu nggak bisa, kamu bukan nabi, kamu mah nggak ajaib. Akhirnya kita jadilah orang yang tidak ajaib. Kita terdoktrin menjadi orang yang nggak ajaib. Sekarang gini deh, ya, kisah ajaib di Al-Quran diceritakan untuk apa? Sebenarnya gini Bapak Ibu, Al-Quran ya, Al-Quran itu sebenarnya adalah buku resep. Tahu buku resep ya? Resep untuk apa? Resep supaya kita bisa menjadi hamba terbaik masuk surga, betul? Betul. Nah sekarang pertanyaannya bukan, untuk apa buku resep makanan di rumah yang kita punya? Bu, ibu-ibu ada yang punya buku resep? Buat apa? Enggak dipraktekin. Enggak dipraktekin. Buat apa?
Ada satu ayat Al-Quran, Ali Imran ayat 37. Itu kisahnya tentang Nabi Zakaria dititipkan seorang gadis yang bernama Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Saat itu Maryam masih gadis, ya. Kemudian Zakaria bilang, Maryam, aku buatkan kamu sebuah kamar, atau namanya mihrab. Aku buatkan kamu sebuah kamar, sebuah mihrab. Tugas kamu adalah duduk di mihrab ini, habiskan waktu pagimu sampai petang dengan berpuasa, habiskan waktu malam dengan beribadah kepada Allah. Kamu gak usah ke pasar, kamu gak usah masak, aku yang tugasnya ngasih makan buat kamu. Itu kisahnya tuh kayak gitu. Tapi keajaibannya adalah ketika Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria ini kayak bos sarak nih ya. Ini Nabi Zakaria pengen masuk nih, bawa bos sarak ya, yang isinya jalan kote, songkolo, ya. Pas masuk, tiba-tiba di samping Maryam udah ada bos sarak, udah ada makanan, ya kan ajaib tuh, ya kan ajaib. Dan itu ceritanya diabadikan dalam Al-Quran dan selalunya kita nyanyikan. Kalau nyanyi enak banget tuh, ya. Kalau nyanyi enak banget, ya. Nyanyi tuh kayak gini. Kullama dakhala
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Allah bilang pada Nabi Adam, hai Adam, duduk diamlah kamu bersama Hawa di surga dan nikmati semua yang ada di surga. Ajaib duduknya kalau di surga. Nabi Adam lapar, ya Allah lapar, pangsit ya Allah, trik langsung datang. Ya Allah jalan protek, trik langsung datang. Ya Allah soto Banjar, trik langsung datang. Tapi ini ada kalimat terakhir. Apa kalimat terakhirnya? Jangan deketin pohon itu. Ketika jangan deketin pohon itu dibisiki sama iblis, langsung apa yang terjadi? Itu. Kaget kan? Nabi Adam juga kaget. Kenapa bisa turun? Nabi Adam turun ke bumi. Awalnya di surga ajaib, tiba-tiba pas sudah sampai di bumi ajaib lah. Keajaibannya berkurang. Ya Allah lapar, pangsit. Ya Allah lapar, pangsit. Pangsit. Nggak datang. Karena udah di bumi. Maka Bapak Ibu, kita ini makhluk ajaib, cuma
baik ya. Allah kita satu aja cukup, betul? Allah mau kasih 4. Setuju, Bu? Gini. Satu itu cukup. Satunya itu apa? Bi amwalin wa yumdikum bi amwalin, harta yang banyak. Satu udah cukup. Bagi kita harta yang banyak udah cukup, betul? Tapi Allah mau kasih 4. Yang kedua apa? Anak-anak. Yang ketiga apa? Kebun. Yang keempat apa? Sungai. Bos, coba dikasih 4. Tadi nggak setuju, sekarang setuju. Maunya apa sih? Maka Bapak Ibu, begitulah konsepnya rezeki. Konsepnya rezeki adalah bukan bekerja, tapi ngapain? Lepas dosa, lepas perisai. Selama ini kita kerja, tapi di tempat pekerjaan kita masih bikin dosa. Bohong, hianat, zolim, korupsi, gosip. Ada yang merasa gosip dosa nggak? Ada yang merasa gosip dosa nggak? Ada yang merasa
rajim. Walaqad katabna fid zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarisuha ibadiyas sholihun, dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini bukan akhirat ya, bumi akan kuserahkan, akan kuwariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi diwarisinnya kepada orang soleh, bukan orang yang nggak soleh, orang yang soleh. Jadi bumi ini itu punya kita sebenarnya Bapak Ibu kalau kita soleh. Nah sekarang kenapa kita nggak punya? Karena kita yang nggak soleh. Ya, karena kita yang nggak soleh. Pak Fikri, saya udah sholat, zakat, ngaji, duha, tahajud. Kenapa Pak Fikri bilang saya belum soleh? Tunggu dulu, Ces. Bukan begitu konsepnya soleh. Konsepnya soleh begini, merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu salah. Merasa soleh itu merasa salah itu soleh. Maksudnya bagaimana? Orang merasa soleh mah banyak orang ngaku soleh, mengaku soleh itu banyak. Contoh gini aja deh, percaya nggak saya sepupunya Yusuf Kalla? Percaya? Kenapa enggak? Percaya nggak saya sepupunya Yusuf Kalla? Nggak percaya? Namanya juga ngaku-ngaku.
contoh manusia biasa, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan manusia biasa ya, bukan nabi kan, bukan manusia biasa. Beliau cuma penerus. Tapi bagaimana kekayaannya Umar bin Khattab? 233 miliar penghasilannya per bulan. 233 miliar per bulan. Beda tipis sama kita. 2.300.000. Artinya Bapak Ibu, artinya kalau Anda mau tahu takaran rezekinya Anda, sekaya apa Anda ditakdirkan sama Allah, kama stakhlafal ladina min qablihim. Lihat orang sebelum kita yang kaya siapa? Umar bin Khattab 233 miliar sebulan. Kata Allah, kama stakhlafal ladina min qablihim. Artinya rezeki kita, takarannya semua di sini bukan enggak kita digabung semua satu-satu. Bagaimana kekayaannya 233 miliar per bulan per orang. Bukan per keluarga, bukan per kakak. Per orang. Anda semua nih, per orang. Biar anak kecil 233 miliar sebulan. Jangan 233 dulu deh. 5 aja dulu. 5 aja dulu. Mau ngapain tuh 5 miliar sebulan? Wah, haji bisa tiap bulan ya. Ya nggak sih? Haji bisa tiap
Ya kan? Wah, udah tuh banyak tuh tentengan. Pak, ayo kita pulang, aku udah capek, banyak banget tentengan. Tunggu dulu Pak, masih ada satu tempat lagi yang belum kita datengin. Apalagi itu lihat yang bling-bling. Tolong berlian. Mama ambil satu pasang anting, gelang, kalung, cincin. Enak bu? Enak bu? Dan besok terulang hal yang sama. Enak bu? Itulah surga sebelum surga yang sebenarnya. Bapak juga mau Pak? Kalau bapak mah enak, yang penting istrinya bahagia, pasti bahagia juga bapaknya. Ya kan Pak? Ya enggak? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan kenikmatan seperti itu di dunia? Mau? Mau? Itulah hikmah dari Isra Mi'raj. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi?
Saya punya kajian itu ada yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Jepang, dari Hong Kong, Taiwan, Amerika. Alhamdulillah. Orang Indonesia semua. Cuma kesebar aja gitu ya. Sampai mana tadi? Ya, sholat. Sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kado terindah, oleh-oleh terindah dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah ini, ya, kalau misalkan kita sholat itu kan menjaga kita dari perbuatan keji dan kalau misalkan setelah sholat masih melakukan dosa, berarti sholatnya nggak benar. Kalau misalkan setelah selesai sholat masih gosip sama orang lain, berarti sholatnya nggak benar. Kalau misalkan setelah selesai sholat, tapi kemudian kita masih hutang nggak lunas-lunas, berarti masih belum benar. Mau nggak dilunasin hutang? Siapa yang punya hutang di sini? Yang punya hutang siapa? Saya punya jurus, namanya lunas hutang seketika. Serius? Ada kemarin 1,5 miliar hutangnya, saya lunasin 500 juta, alhamdulillah saya lunasin. Ada yang 10 miliar, alhamdulillah lunas. Mau Bapak Ibu? Mau?
umat sebelum kita siapa? Jangan Nabi Sulaiman, yang manusia siapa? Nanti bukunya dirobek satu-satu loh, saya bagiin. Siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana kekayaannya? 233 miliar atau juta? Per bukan per tahun. Itulah kekayaan Anda semua. Amin. Ibu siapa namanya? Ibu Adriani. Adriani. Ujul boleh tolong catat ya. Nah, itu tadi 3 ayat ya. 3 ayat itu intinya adalah takwa, beriman, dan beramal soleh. Bagaimana cara mendapatkannya? Kerja keras di atas sejadah. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu masing-masing punya maknanya. Enggak takbir cuma asal takbir aja. Ada orang Allahu Akbar. Ini benar nggak? Benar nggak? Allahu Akbar. Benar nggak? Halo? Hai. Halo, hai. Allahu Akbar. Benar nggak? Benar nggak? Secara gerakan benar, tapi secara makna kurang tepat. Maknanya apa sih? Maknanya adalah ketika Allahu Akbar, ini simbol. Simbol ketika kita menyerahkan semua persoalan naik kepada Allah. Ya, selama ini persoalan kita naikkan ke siapa? Ke manusia. Ustaz, saya punya persoalan. Kasih yang ustaznya. Yang datang bukan rezeki, persoalan terus. Kali-kali ustaz, ini 50 juta gitu loh. Selama ini kita ngasih persoalan kepada manusia, harusnya kasih ke Allah. Ya, seharusnya kasih ke Allah. Contoh nih. Suatu ketika saya pengen berangkat kerja, saya pengen berangkat praktek. Istri saya bilang, Kak, udah nggak ada uang belanja. Saya bilang, seriusan? Serius. Ya udah tunggu dulu ya, aku minta sama Allah. Ya, setelah itu sebelum saya berangkat, saya duha dulu, saya bilang sejadah. Sebelum saya takbir, saya bilang begini sama Allah. Ya Allah, istriku minta uang, aku udah gak punya uang, cuma engkau yang punya uang. Allahu Akbar. Gitu Bapak Ibu. Dan tahu gak apa yang terjadi? Ketika saya menaikkan persoalan kepada Allah, tiba-tiba ujuk-ujuk, bahasa Jawa, mak bedundung sadendi. Tiba-tiba ketika saya di tempat kerja, jadi setelah itu saya buka Al-Quran, ya. Setelah saya sholat, saya buka Al-Quran. Nah ini namanya ilmu Garputala namanya, ya, dalam ilmu magnet rezeki. Ya, nanti bukunya buku tentang ilmu Garputala. Pas saya buka ayatnya itu tidak ada ayat harta, tidak ada ayat nafkah, tidak ada ayat rezeki. Disuruhnya ngapain? Kamu orang yang zolim, tobatlah kamu. Ya, minta uang disuruh tobat. Nah sudahlah, Allah yang bilang, saya tobat tuh berangkat kerja. Sepanjang perjalanan saya berangkat kerja, saya tobat, nangis sejadi-jadinya, ingat semua dosa saya. Tiba-tiba di tempat praktek baru beberapa menit saya duduk, perawat saya datang. Dok, ini ada amplop. Dari mana nih uang? Gaji saya kan masih akhir bulan, ini kan masih awal bulan. Kok udah dapat gaji? Perawat saya bilang, enggak dok, kemarin pernah punya bonus beberapa bulan yang lalu, tapi nggak cair-cair kan? Nah ini cairnya. Masya Allah. Setelah kita naikkan persoalan kepada Allah, Allah yang akan selesai. Begitu juga ada seorang ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu pengen nikahin anaknya, ya. Orang ibu-ibu pengen nikahin anaknya. Dia butuh uang 20 juta untuk menikahkan anaknya. Jelas ini bukan ibu-ibu Bugis. Pasti gak cukup ibu-ibu Bugis 20 juta. Dia butuh 20 juta untuk nikahin anaknya, tapi dia gak punya uang. Yang dia punya adalah rumah petak. Tahu ya rumah petak ya? Rumah kontrakan yang cuma polos dari depan ke belakang. Tahu ya? Dia punya 4 rumah petak yang mungkin lebarnya 3x6. Tahu? Ya. Dia cuma punya rumah petak 4. Dia pengen jual satu harganya 20 juta. Tapi dia mikir, zaman sekarang siapa yang mau beli rumah petak?
Tapi bismillah deh, diambil sertifikat tanah, ditaruh di atas sejadah. Ya Allah, saya nggak tahu siapa yang bakal beli, cuma engkau yang bisa beli. Saya butuh uang 20 juta. Allahu Akbar. Naikkan persoalan ke atas. Naikkan persoalan ke Allah. Setelah selesai sholat, dia mikir, kenapa nggak saya iklankan di koran? Jadi ini masih beberapa tahun yang lalu ya, masih koran. Ya. Sekarang kan iklan bisa di mana-mana. Dulu cuma koran. Naiklah dia angkot, ya, PT-PTI. Naik angkot kan? Pas naik angkot, bersebelahan sama ibu-ibu muda, baru nikah, ya masih ibu-ibu muda lah pokoknya ya. Ditanya sama itu ibu-ibu muda, Bu, mau kemana? Itu mau ke sono, mau iklanin rumah. Ibu jual rumah? Iya jual rumah. Rumah apa? Rumah petak. Harganya berapa? 20 juta. Tapi saya mikir zaman sekarang siapa lah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah aja saya pengen iklanin. Terus si ibu-ibu muda itu bilang, Bu, ayo kita berhenti dulu sekarang, kita turun. Untuk apa sih Neng? Saya kan mau ke sana. Enggak, kita turun dulu. Saya kan pengen ke sana Neng, saya pengen ke percetakan. Percaya sama saya, kita turun sekarang. Akhirnya si ibu-ibu tua nanya, Neng, saya kan mau ke percetakan, kenapa sih kita turun sekarang? Si ibu-ibu muda ngomong begini, perhatikan kalimatnya. Bu, saya baru nikah. Saya nggak mau ngontrak. Tapi saya pengen beli rumah. Tapi saya cuma punya uang 20 juta yang bisa sanggup beli rumah petak. Tapi saya mikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak? Yang satu mikir, siapalah yang mau beli rumah petak? Ditemukan oleh Allah dalam satu momen yang tepat. Yang satu punya 20 juta, yang satu butuh 20 juta. Selesai persoalan. Nah sekarang pertanyaannya, selama ini kita pakai logika, mana ia bisa sholat, bisa bikin seperti itu? Percaya nggak dengan ini? Percaya nggak? Setelah ini, kalau percaya, setelah ini nggak usah cari manusia, yang dicari siapa? Allah. Masuk dalam sholat. Itulah kenapa Isra Mi'raj kadonya sangat luar biasa buat kita. 5 kali untuk sholat. 5 kali untuk sholat. Ya. Jadi kalau misalkan gini ya, ketika sholat, itu kan sholat ada simbol-simbol sebenarnya. Ketika Allahu Akbar, ini tuh dia simbol naikkan persoalan ke atas. Nggak ada kan yang kita takbir Allahu Akbar. Ada nggak? Ada nggak yang begini? Coba sekarang.
Hai, hai, hai. Kita nggak boleh kayak gitu. Yang kita seperti itu adalah kepada Allah, menghormati Allah, menghargai Allah, dan ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini bagi namanya i'tidal. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita ridho, tapi kita bangkit lagi dan optimis kepada Allah bahwa Allah akan menyelesaikan semua persoalan kita dan membantu kita. Kemudian kita turun kepada Allah. Turun, kita nggak naik kepada Allah, ya. Kita nggak naik ke Allah. Nah, yang naik adalah Nabi Muhammad, tapi kita turun kemana? Ke bumi. Inilah titik satu-satunya titik ketika, mohon maaf, pala kita yang seolah-olah selama ini kita bilang mulia, tapi ketika kita sujud bahkan lebih rendah derajatnya daripada bokong kita. Ada di sini pas sujud sholat rata kepala sama bokong. Bukan sujud itu, tengkurap. Satu-satunya momen ketika kepala lebih rendah, kecuali jatuh dari motor. Satu-satunya momen. Artinya apa? Selama ini kita memuliakan kepala kita, selama ini kita mengagungkan kepala kita, tapi dalam sholat Allah minta, hei hambaku, hinakan dirimu di hadapanku. Kita ini hina di hadapan Allah. Coba sekarang, setelah kita sholat, persoalan kita belum selesai, kemudian kita menyalahkan keadaan. Siapa yang memberikan keadaan itu? Allah. Setelah kita sujud, kemudian kita salahin Allah. Astagfirullah. Itu tuh sujud. Setelah selesai sujud, naik ya, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita masih membutuhkan Allah. Setelah kita hina, kita naik, ya Allah saya butuh Engkau. Makanya doanya apa? Rabbik firli warhamni wajib. Coba makna itu semua artinya apa? Itu dahsyat sekali artinya apa? Itu ada tulisannya dan panjang sekali, ya. Coba nanti maknailah, googling ya sekali-kali. Kita udah punya ustaz, namanya Al-Ustaz Al-Googliyah. Kita coba bacanya di Al-Quran, cari itu, ya. Cari dikit-dikit, nggak saya suapin terus. Ya. Itu naik tuh. Terus sujud lagi setelah kita tahu, ya Allah saya masih mengharapkanmu, tapi kita turun lagi, kita menghinakan lagi diri kita kepada Allah. Terus naiknya apa? Tahiyat. Setelah tahiyat apa yang doanya? At-tahiyat mubarakah, sholawat thayyibah. Itu adalah ayat memuliakan Allah. Kemudian apa lagi? Assalamu alaika ayuhan. Coba perhatikan ayatnya. Assalamu alaika. Ketika kita assalamu alaika, assalamualaikum. Anda ada nggak di depan saya? Nggak pernah saya begini. Assalamualaikum. Nggak ada orang di depan saya. Ketika assalamualaikum, orangnya ada di depan saya. Nah, bagaimana ketika assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Seolah-olah ada begitu banyak nabi di depan kita yang melihat sholat kita. Coba bayangkan getaran ketika kita sholat, kita tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu di depan kita ada ribuan malaikat, ada ribuan nabi di hadapan kita. Itu adalah salam kepada para nabi. Kemudian apa lagi? Syahadat. Komitmen kita terhadap Allah dan Rasul. Setelah itu apa lagi? Mengagungkan dua nabi. Setelah itu, setelah mengagungkan dua nabi, apa yang terjadi? Apalagi gerakannya? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti nggak sholatnya? Setelah salam, berhenti nggak sholatnya? Setelah salam, berhenti nggak sholatnya? Apalagi? Ya secara gerakan sholat nih, secara gerakan sholat, berhenti nggak? Secara gerakan sholat berhenti, tapi secara makna tidak berhenti sampai sholat berikutnya. Coba maknanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum berarti memberikan keselamatan kepada siapa? Orang di samping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan apa? Salam
ucapan salam kepada orang di samping kita. Nggak mungkin kan kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang di atas dan di bawah, adanya samping, kiri, dan artinya apa? Ketika kita ke kanan, setelah selesai sholat, kita ke kanan, nengok ke kanan, ada manusia. Nengok ke kiri, ada manusia. Inilah sholat terpanjang. Ketika apa? Ketika kita selalu berbuat baik kepada manusia. Jadi di atas sajadah, kita berbuat baik kepada Allah, tapi setelah selesai, kita berbuat baik kepada manusia. Tapi ketika ada orang yang sholat, setelah selesai sholat di masjid, pulang, sendalnya lebih bagus. Ambillah yang baik, buanglah yang tidak baik, ya. Maka inilah esensi sholat terpanjang. Ketika kita sholat, katakanlah sekarang isya nih, jangan isya lah, zuhur misalkan, zuhur, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kita lihat? Manusia. Sampai asar, sampai waktunya asar, tugas kita adalah memuliakan dan membahagiakan manusia di sekitar kita. Jangan ada satu pun manusia yang tersakiti karena kita. Itulah esensi sholat. Nah, coba sekarang hadiah terindah yang Allah udah berikan ini di Isra Mi'raj ini, apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan sholat-sholat ini. Makanya wajar ketika Allah menghisab kita yang pertama kali di akhirat nanti adalah sholatnya. Sholatnya, sudahlah kita dikasih hadiah, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Maka inilah Bapak Ibu, hikmah dari Isra Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj yang kemudian, nah sekarang saya tanya begini, untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa di manusia diciptakan? Mohon maaf, beribadah kepada Allah, bukan itu jawabannya. Apalagi, untuk apa manusia diciptakan? Apa? Bukan itu, mohon maaf. Apalagi? Dibahagiakan, mohon maaf Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ustaz dulu tadi apa? Dibahagiakan. Oh iya benar. Mohon maaf Ustaz. Jadi gini loh ya. Tadi kalau misalnya ada yang bilang sholat jadi khalifah, itu adalah bukan tujuan utamanya manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk dimuliakan dan dimanja, untuk bersenang-senang dalam hidup. Kalau sekarang Anda nggak bersenang-senang, berarti sholatnya nggak betul. Ya kan? Ada punya banyak persoalan kan? Berarti sholatnya nggak betul. Alhamdulillah ketika kita selesai sholat, itu yang saya rasakan. Setelah saya sholat, saya perbaiki kualitas sholat saya, sholatnya punya kualitas, zikirnya punya kualitas. Alhamdulillah kalau misalnya sekarang ditanya, mohon maaf ya, namanya proses belajar mesti disalurkan ya. Alhamdulillah ketika Anda tanya kepada saya punya persoalan nggak, alhamdulillah bisa saya bilang, alhamdulillah belum ada. Karena saya sudah mempraktekkan apa yang saya sebutkan tadi. Panjang banget ini, udah lewat dari 11 menit. Maka itulah ya. Jadi ketika kita mau hidup di surga seperti hidup kenikmatan surga sebelum surga yang sebenarnya, maka perbaiki kualitas sholat. Sholat adalah upaya untuk kita bisa menjadi makhluk ajaib. Siapa di sini mau ajaib? Katakan saya. Yang mau dapat keajaiban katakan saya. Yang mau dapatkan keajaiban katakan saya. Maka oleh-oleh dari acara ini adalah ulang sholat apa? Perbaiki sholat kita, sholat witir, tahajud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Begitu terus. Yang dilakukan adalah kerja keras di atas. Bukan kerja untuk dapat rezeki, bukan berbisnis untuk dapat rezeki, tapi bagaimana caranya? Kerja keras di atas saja. Sekali lagi, untuk dapatkan rezeki berlimpah, bukan bekerja keras di bisnis, bukan bekerja keras di perusahaan, bukan bekerja keras di kantor, tapi di mana? Ketika kita sudah bekerja keras di atas sejadah, kemudian kita keluar, kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka disitulah Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Jadi kerja bukan untuk dapat rezeki. Kerja itu untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Masih ingat salam kedua kanan kiri kanan kan? Tadi saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah esensi
untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ketika memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki akan lebih mudah datang kepada kita. Saya dokter, nggak kerja saya. Yang saya lakukan adalah memuliakan dan membahagiakan pasien. Ini sebelum tutup ya, saya kasih sedikit dulu saya ya. Dulu Bapak Ibu, sebelum saya betul-betul memahami ilmu ini, saya jadi dokter yang pilih-pilih pasien. Kalau misalkan ada pasien asuransi, BPJS, datang pasiennya. Ada keluarga apa Bu? Oh iya, apa lagi? Oh, apa lagi? Oke, ada lagi pasti. Apa lagi? Oh, oke. Saya. Nggak apa-apa ini. Nah ini resep. Tembus di depan, kalau ada pertanyaan, tanya perawat. Oke, pasien selanjutnya. Begitu saya dulu. Coba kalau Anda jadi pasien saya, ngedoain yang baik atau enggak? Wajar saya dulu jauh dari rezeki Bapak Ibu. Pernah cuma 12.000 di awal bulan, bayangin. 12.000 di awal bulan. Ada yang lebih parah nggak? Ada ya? Ada ya? Serius, di ATM saya sisa 12, bukan di ATM sih, kalau di ATM masih ada 20.000 tapi nggak bisa ditarik. Di dompet sisa 12.000. Ya mungkin ada yang lebih parah ya. Tapi ini kondisi terparah saya dulu tuh. 12.000 di awal bulan. Jauh saya dari rezeki. Tapi kalau dapat pasien umum, ini dia. Masuk. Ada keluar apa, Bu? Oh iya. Oh. Oke, ya apa lagi? Iya. Saya periksa Bu ya. Nggak apa-apa ini. Insya Allah bisa sembuh. Nah ini resepnya. Ini tebus di depan. Kalau ada pertanyaan lagi, bilang sama saya. Pasien umum. Jadi saya hanya memuliakan dan membahagiakan pasien umum. Oh tapi setelah kenal ilmu ini udah beda ya. Siapapun pasien di depan saya, mau itu pasien asuransi atau itu mau pasien umum, itu adalah orang yang harus saya muliakan dan saya bahagiakan. Terlepas apapun statusnya, karena saya tidak berpikir pekerjaan saya tempat nyari rezeki, tapi tempat pekerjaan saya adalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bodoh amat rezekinya berapa, bodoh amat gajinya berapa, karena gaji itu disangka-sangka. Yang saya kejar bukan gaji, tapi yang saya kejar adalah rezeki yang tidak dengan apapun. Saya muliakan dan membahagiakan. Dan ketika ada pasien mau keluar dan ruangan saya cemberut, saya panggil lagi. Dok, terima kasih dok. Terima kasih. Dia panggil. Saya panggil lagi Bu, sini dulu Bu. Ada yang belum saya kasih tahu. Akhirnya saya senyumin lagi, saya bahagiakan lagi, saya puji lagi dengan tulus, saya edukasi lagi, saya layani dengan baik lagi, sampai dia oh gitu ya. Oh terima kasih dok. Siap. Akhirnya dia keluar, baru saya biarkan dia keluar. Artinya saya sudah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Maka saya coba tantang Anda untuk terapkan prinsip ini. Nggak usah pikirkan uang dalam bisnis, nggak usah pikirkan bonus dalam kerja, tapi yang Anda pikirkan adalah bagaimana orang di depan saya, terserah apapun pangkatnya, mau dia atasan, rekan, atau bawahan sekalipun, dia harus Anda muliakan dan bahagiakan. Siap? Siap memuliakan dan bahagiakan orang lain? Siap. Setelah siap, maka insya Allah saya doakan Anda semua akan diberikan rezeki berlimpah dari Allah SWT. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan lewat 17 menit ya. Mau lagi? Mau lagi? Mau? Saya yang lelah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda ingin pelajari ilmu magnet rezeki, selanjutnya ya, ilmu magnet rezeki itu ada 101 jurus. 101 jurus. Yang barusan saya tadi bagikan baru 3 jurus. Bayangin. 3 jurus aja udah dahsyat belum ilmunya? Apalagi 101 ya. Nah, kalau misalkan mau lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi, nanti mudah-mudahan nanti bisa ikut di hari Sabtu dan Ahad. Ya, mudah-mudahan nanti tanya aja kalau di sini bisa sama Usman atau sama Pak Dwi atau sama Pak Rizky, perempuannya bisa sama Bu Jul atau Bu Risma. Ya, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas jajaran dari pengurus Masjid Hujan Assalam ya, kepada pembina Masjid Hujan Assalam, kemudian kepada
apa sih direktur ya, presiden dari Masjid Hujan As-Salam. Masya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan masjid ini akan menjadi suatu keberkahan dan harta yang sangat luar biasa bagi umat Tarakan. Dan tadi saya dengarkan ya, beliau dari presiden kita ini ya, presiden loh Bapak Ibu ya, Insya Allah presiden ya, Insya Allah. Tahun depan gak ganti presiden kan? Enggak lah, udah sangat visioner presiden kita ini. Ya, tadi saking visionernya beliau mengatakan Insya Allah akan memperluas masjid ini ya, di atas, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, atas dan bawah Insya Allah. Ya mudah-mudahan saya doakan Masjid Hujan As-Salam ini selalu berkah berlimpah keajaiban dan sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Aku kalian ada astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, itulah tadi penyampaian ilmu baru, siraman ilmu baru. Semoga kita para pesertanya dapat menjadikan energi kita untuk berbuat amal kebaikan, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya memohon untuk kepada Bang Rizky Septian Syaputra, Bang Edi Pujianto, Bang Tahiruddin, Edi Pujianto, maaf Ustaz. Anak baru. Bang Mars Sidi dan Bang Sat Egra untuk sebentar menandatangani berita acara masuk Islamnya Mbak Dewi Eka Sari. Untuk para peserta yang ingin, saya ulangi ya, untuk para peserta yang ingin mendapatkan ilmu lebih dari malam hari ini, insya Allah pada hari Sabtu ada trainer dari trainer sayanya. Training dari Al-Istad, insya Allah hari Sabtu. Katanya tinggal hari Sabtu, slotnya sisa dikit nih. Untuk para peserta, ayo buru-buru cepat hubungi katanya Bang Rizky atau dari Magnet Rezeki. Saya mengajak, insya Allah bermanfaat dan pasti worth it. Baik, mari kita tutup acara ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga tagihannya manusia memiliki kesalahan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Mun walau kalami memayasturuna kepena tuliskan karya nyata. Fasabillahirrahmanirrahim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Dewi Eka Sari untuk tahan sebentar karena ada penandatanganan berita acara. Udah selesai kan? Ya. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi sudah kita live ya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang sangat, Anda sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf kalau misalkan ada sedikit kekurangan ya, mungkin dari suara atau bagaimana kalau terlalu kencang. Tapi mudah-mudahan Anda mendapatkan hikmah ya, mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa di acara kita kali ini. Saya akhiri ya untuk kajian kita kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik,